Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan kelas 5 semester 1. Tetapi mari sedikit kita ingat kembali. Apa itu pecahan? Pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Nanti kita lihat ya. Yang kedua, ini menurut Kennedy ya. Pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak atau juga menyatakan pembagian. Yang ketiga, pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Nah, ini sebetulnya dulu pernah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya, baik di kelas 3 maupun di kelas 4. Akan tetapi di sini Pak Siti hanya mengingatkan apa itu pecahan. Oke, mari kita lihat. Nah, tadi penjelasan tadi itu bisa kita jelaskan seperti ini. Pecahan itu, ini yang tadinya 1 kita pecah jadi 2. Ini bernilai setengah, ini juga bernilai setengah. Kalau dari setengah ini kita kecilkan lagi, nah ini kita potong, ini sama besar, ukurannya sama. Ini jadi bernilai 1, 2, 3, 4. Karena dipecah dari 4 bagian, maka setiap satu bagian ini kita bisa menyebutnya 1/4. Ini 1/4, 1/4, 1/4. Kalau 1/4, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4, maka akan menjadi satu bagian yang utuh. Ini yang pertama, ini buah apel ya. Nah, sekarang bagaimana dengan tomat? Tomat ini sama, ini 1. Kemudian kita pecah jadi 2, bagian yang sama besar. Ini disebut 1/2, ini juga 1/2. Dari ini kita pecah lagi. Jadi berapa ini kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 bagian yang sama besar. Setiap ini kita menyebutnya 1/6 ya. Ini 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 dan 1/6. Kemudian apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar telur. Telur ini kalau kita pecah sama besar seperti ini disebut berapa bagian? Iya, betul. Ini adalah 1/2 dan ini juga 1/2. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi bilang di kehidupan nyata ini yang bentuknya gambar. Saya kira ini di kelas 4 sudah pernah dipelajari ya. Ini 1, ini 1/2, ini 1/4 per dia baginya. Kita lanjut. Nah, kalau dengan lipatan juga sama ya. Ini kertas dilipat jadi 2. Ini sama, saya kira ini di kelas 4 sudah. Kita lanjut saja. Nah, ini sama, 1/4, 1/8, ini 1/4, ini 1/4, ini jadi 3/8. Bagian yang di akhir ini yang menunjukkan 1/4, jangan bingung ya. Nah, sekarang kita ingat dulu agar nanti kita bisa satu kata satu pemahaman. Ada penulisannya bentuknya seperti ini. Ada angka 1, kemudian angka ada 2. Yang di atas ini kita biasa menyebutnya pembilang, yang di bawah ini adalah penyebut. Nah, ini tulisannya seperti ini. Ini nama pecahannya adalah pecahan biasa, 1/2. Nah, angka ini biasa kita ucap dengan setengah atau 1/2 atau 1/2. Ya, kalau seperti ini namanya pecahan biasa. Kita baca setengah, 1/2 atau 1/2. Kalau bentuknya seperti ini ada bilangan yang utuh, yang ini pecahan. Campuran dari bilangan utuh dan pecahan, maka ini disebut sebagai pecahan campuran. Ini kita baca 4, 2/3. 4-nya utuh, 2/3-nya pecahan. Jadi kita baca 4, 2/3. Kemudian di bawahnya ada bentuknya yang seperti ini sebetulnya juga pecahan. Ini kita sebutnya sebagai pecahan desimal. Cara membacanya adalah 0,75, sama ya, 0,75. 0,75. Jadi bukan 0,75 tapi 0,75. Kemudian yang ini adalah bentuk persen. Persen itu selalu sebetulnya persen ini melambangkan 100. Jadi kalau dibentuk seperti pecahan biasa, ini sebetulnya ditulis 20/100. 20%, ini namanya pecahan persen. Kita bacanya 20%. Nah, ini adalah istilah-istilah yang nanti ada dalam pecahan. Kalian harus tahu, kita harus memahami ini dulu ya. Setengah,
ini pecahan biasa, 4/2/3 pecahan campuran, 0,75 pecahan desimal, 20% ini adalah pecahan dalam bentuk persen. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pasti akan menjelaskan dalam pecahan itu ada penjumlahan. Nah, ada yang penjumlahannya itu penyebutnya sama. Kita lihat di sini sama-sama 6. Penyebut yang bawah ya. Di sini 6, di sini 6. Atasnya berbeda. Nah, pecahan itu bisa dijumlahkan. Prinsipnya adalah kalau penyebutnya ini sama. Kita lihat di gambar. Ini 6 ya, 2/6. Pecahan 2/6 ini diarsir. Kemudian ini 3/6, yang diarsir ada 3/6. Kemudian kalau kita tambahkan 2/6 ditambah 3/6, bagian yang diarsir ini kita tambahkan. Di sini 2, di sini 3, menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah 5/6. Jadi 2/6 ditambah 3/6 hasilnya adalah 5/6. Ini kalau dengan garis bilangan seperti ini. Ini dengan garis bilangan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sama ini seperti yang tadi. Misal 2/7 ditambah 4/7. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya saja. 2 ditambah dengan 4. Yang menyebutnya ini tidak perlu dijumlahkan. Jadi bukan 7 ditambah 7, salah. Tapi penyebutnya ini tetap, jadi tetap 7. Maka hasilnya 2 ditambah 4 adalah 6. Penyebutnya tetap menjadi 7. Nah, kalau dijelaskan dalam gambar seperti ini. 2/7 itu seperti apa? Ini 2/7, yang diarsir ada 2. Jadi 7 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 4/7, ini 4/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang diarsir ini 4. 4/7. Kalau kita gabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yang diarsir ini 2 ditambah 4, yang di bawahnya ini jadi ini 6/7. Maka di sini nampak kalau penyebutnya tetap, ini tetap 7 bagian, tapi pembilangnya yang diarsir ini yang ditambahkan. Jadilah 2/7 ditambah 4/7 itu hasilnya 6/7. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau penyebutnya sama, penyebutnya tetap, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Jangan sampai keliru. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Contoh, 1/3 ditambah 1/2. Kalau penyebutnya berbeda, prinsipnya adalah tentukan dulu KPK dari penyebutnya. Yang kedua, sesuaikan pembilangnya, kemudian baru bisa dijumlahkan. Kita lihat. Penyebut pecahan di atas adalah 3 dan 2. Ini penyebutnya 3, di sini 2. Nah, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Tentunya di kelas sebelumnya sudah pernah dijelaskan bagaimana cara mencari KPK kan? Ya, Pak Sidik berharap kalian tidak lupa. Jadi KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka kita bisa melihat di sini. Kita rubah biar nanti bisa sama-sama menjadi penyebutnya 6. 1/3 ini kita rubah agar penyebutnya jadi 6. 3 biar jadi 6 itu dikali berapa? Kali 2. Maka di sini kita tulis 3 dikali 2. Karena penyebutnya ini dikalikan 2, agar nanti nilainya ini sama dengan ini, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Hasilnya adalah 1 kali 2, hasilnya 2. Yang ini juga sama. 2 biar bisa jadi 6 itu kita kalikan 3. Karena penyebutnya ini kita dikalikan 3, maka pembilang juga harus dikalikan 3. Hasilnya adalah 3/6. Nah, dari sini kita bawa ke sini. 1/3 itu senilai dengan 2/6. Nah, kalau kita lihat 3 biar jadi 6, tadi dikali 2, maka 1 juga dikali 2. 2 biar jadi 6 itu dikali 3, maka 1 itu dikalikan 3. Kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5, penyebutnya tetap. Jadi 1/3 ditambah 1/2 itu hasilnya adalah 5/6. Sampai sini paham ya? Jadi intinya adalah penjumlahan itu, pecahan itu bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sudah sama. Setelah penyebutnya sama, nanti yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Penyebutnya tinggal ditulis di sini. Oke? Kita lanjut. Nah, ini contoh soal.
Bagaimana 2/3 ditambah 1/9? Oke, kita akan coba menghitung. Yang pertama, kita harus mencari dulu KPK dari 3 dan 9. Masih ingat ya, dengan cara seperti ini bisa kita buat kotak. Di sini kita tulis angka 3, di sini 9. Pertama, kita bagi dulu 2 sebetulnya. 2 kan tidak bisa dibagi 3, 9 juga tidak bisa bagi 2. Maka kita lanjut di atasnya 2 ada angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, kita lanjut. Kita berhenti kalau sudah nanti dapat di sini jadi 1 dan 1. Kita bagi berapa lagi? Karena ini sudah 1, ini tidak usah dibagi. Kita mikirkan yang ini. 3 biar jadi 1, bisa jadi 1 dibagi 3 lagi. Oke. 3 bagi 1 dibagi 3 tidak bisa. Kita langsung tuliskan di sini 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, sudah 1 dan 1. Ini adalah KPK-nya. Kita kalikan. Dikali ya. 3 bagi 3 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Nah, maka KPK dari 3 dan 9 itu itu adalah 9. Maka pengerjaannya menjadi seperti ini. Kita langsung tulis 9. 3 biar jadi 9 itu dikali berapa? Kali 3. Karena yang bawah ini dikalikan 3, maka yang atas juga harus dikali 3. Berapa 2 kali 3? 2 kali 3 hasilnya 6. Betul. Ditambah 9 biar jadi 9 kali 1. Yang atas, karena yang bawah kali 1, yang atas juga harus dikali 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 7/9. Ya. Gini ya. Sampai di sini paham ya? Jadi cari KPK-nya dulu, baru kemudian dijumlahkan. Oke. Lanjut. Nah, ini ada latihan soal. Silahkan ini dikerjakan di buku tulis. Kemudian kirimkan jawabannya ke nomor Pak Guru, atau nantinya kita akan upload di Google Classroom besok. Ya, sampai di sini dulu. Semoga penjelasan dari Pak Guru ini bisa membuat kalian paham. Tetap semangat untuk belajar ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.